Target ke Piala Dunia ditertawakan publik sendiri, legenda Malaysia sampai ngemis begini. Menanti peran oleh Romeni bagi timnas Indonesia, daya ledak lini depan makin gokil. Yuk simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Revolusi timnas Malaysia dengan menetapkan target ke Piala Dunia ternyata disambut cemooh publik sendiri, sang legenda sampai mengemis. Publik negeri jiran menertawakan ambisi besar Rofren selaku CEO timnas Malaysia yang ingin membawa Harimau Malaya ke Piala Dunia. Klaim itu dianggap publik Malaysia sebagai tujuan yang ambisius dan dinilai masyarakat negeri jiran sebagai target yang tidak realistis. Namun tidak untuk legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir yang ternyata mendukung penuh ambisi besar Rofren. Datuk Jamal Nasir menyebut jika tujuan besar Rofren tidak boleh ditanggapi negatif karena itu berdampak pada tim nasional. Legenda timnas Malaysia era 70-an itu bahkan sampai mengemis kepada masyarakat negerinya untuk mendukung langkah federasi yang baru. Menurutnya, masyarakat Malaysia harus mendukung upaya manajemen untuk membawa Harimau Malaya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mencontohkan bagaimana Malaysia bisa lolos ke Olimpiade 1972 dan 1980, padahal sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Datuk Jamal Nasir mempertanyakan sikap publik negaranya mengapa mereka harus mengejek target ambisius dari Rofren itu. Seperti dilansir dari nst.com.my, mengapa kita harus mengejek ambisinya? Dulu tidak ada yang membayangkan Malaysia lolos ke Olimpiade 1972 dan 1980, tetapi kami berhasil. Ia mengajak publik Malaysia untuk fokus terhadap sesuatu yang positif dimulai dari Malaysia lolos Piala Asia 2027 kemudian Piala Dunia selanjutnya. Pria berusia 71 tahun ini, tokoh kunci Malaysia di Olimpiade Moskow 1980 itu ingin melihat Malaysia bangkit dengan dukungan bukan kecaman. Mari kita singkirkan pikiran-pikiran negatif. Sekarang mari kita fokus pada sesuatu yang positif seperti melihat Harimau Malaya lolos ke Piala Asia lagi berdasarkan prestasi dan akhirnya mencapai Piala Dunia. Cukup dengan kritik itu bukan bagian dari budaya kita dan harus disingkirkan. Kami ingin melihat Harimau Malaya bangkit dengan dukungan penuh, bukan melalui kecaman, pungkasnya. Ambisi Malaysia memang sangat terlihat. Salah satu cara mencapai target itu dengan menerapkan program naturalisasi pemain keturunan. Menurut laporan yang sama, 3 pemain termasuk salah satunya dari Belanda sudah dalam proses naturalisasi Malaysia. Para pemain tersebut nantinya akan digunakan Peter Klamovski di skuad Harimau Malaya pada kualifikasi Piala Asia 2027. Putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 digelar mulai Juni hingga September 2025. Malaysia tergabung di grup F. Bersama Vietnam, Nepal, dan Laos, hanya juara grup yang dipastikan ke putaran final Piala Asia 2027 mendatang. Hal ini tentu menjadi tantangan berat Malaysia dengan segala persiapan yang dilakukan, bahkan sudah menargetkan Piala Dunia. Beralih pada berita selanjutnya, Timnas Indonesia bakal punya striker baru pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Adalah Oleh Romeni yang segera mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan bisa membela tim merah putih. Publik timnas Indonesia sudah lama menantikan kabar itu, bahwa Oleh Romeni layak dinantikan kiprahnya membawa skuad Garuda lebih ganas lagi untuk urusan membobol gawang lawan. Informasi terkini dari Menkum Supratman Andi Aktas telah mengumumkan Oleh Romeni akan disumpah menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 8 Februari 2025. Lantas seperti apakah kegunaan Oleh Romeni untuk timnas Indonesia nanti? Yuk kita simak ulasan dari Kamus Bola. Di mana sepak terjang Oleh Romeni? Oleh Romeni lahir di Nijmegen, Belanda pada 20 Juni tahun 2000. Karir sepak bola Romeni dimulai ketika menimba ilmu di salah satu akademi sepak bola di Belanda bernama De Voljout pada 2005 sampai 2011. Setelah itu dia bergabung dengan klub muda Nijmegen dan berhasil menembus tim utama pada medio musim 2018-2019. 2 tahun setelahnya atau pada tahun 2020-2021, Oleh Romeni dipinjamkan ke Willem II. Dia pulang dari peminjaman per 30 Juni 2021.
sempat join FC Emmen pada awal Januari 2022. Ole kemudian pindah ke FC Utrecht hingga akhir 2024. Ia kemudian hijrah ke klub Oxford United di kompetisi kasta kedua Inggris pada Januari 2025. Ia menyusul gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang lebih dulu menjadi bagian dari tim tersebut. Selain di level klub, Ole Roemeny ternyata juga pernah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur sejak 2014 hingga 2019, mulai dari U15, U18, U19 hingga U20. Dia tercatat bermain sebanyak 9 caps dan mengemas sebiji gol untuk tim muda oranye. Predator di kotak penalti, nama Ole Roemeny tentu tak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air. Penyerang berpostur 185 cm itu ramai dibicarakan warga plus 62 di media sosial dan beberapa bulan belakangan. Roemeny kini berusia 24 tahun dan terus berkembang dengan menjalani karir di Inggris. Memperkuat FC Utrecht sejak musim lalu, Ole Roemeny menjadi salah satu andalan lini depan klubnya. Pada tahun pertama, dia mencatatkan 18 laga dengan menorehkan sebiji gol. Adapun musim 2024-2025, Roemeny tampil dalam 13 laga dan mencetak 2 gol. Berseragam Oxford United, Ole Roemeny menandai debutnya di pertandingan resmi untuk pekan ke-29 EFL 2024-2025 akhir minggu lalu. Ia bermain selama 11 menit saat Oxford ditahan imbang Stoke City 0-0. Ole nyaris mencetak gol di pertandingan itu, akan tetapi bola sepakannya masih digagalkan Mister Gawang. Sepanjang karir profesionalnya, Ole Roemeny telah bermain sebanyak 195 kali di level klub, dengan torehan 41 gol dan 15 assist. 14 gol diantaranya dicetak bersama FC Emmen, serta mengepak 5 assist bersama klub tersebut. Skill Ole Roemeny, satu tempat di posisi striker timnas Indonesia bakal menjadi milik Ole Roemeny. Ia sedang dipersiapkan untuk bisa tampil menghadapi Australia dan Bahrain pada pertandingan tanggal 20 dan 25 Maret mendatang. Berbicara soal kemampuan atau skillnya, Ole Roemeny punya banyak manfaat. Ole Roemeny memiliki kemampuan sebagai penyerang serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi. Dia bisa beradaptasi di berbagai posisi dengan dapat bermain sebagai penyerang tengah, sayap kiri, sayap kanan maupun gelandang serang. Ia juga ditunjang memiliki kemampuan dribble dan akselerasi yang baik. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh Roemeny adalah naluri mencetak gol tinggi, penyelesaian akhir yang baik, tembakan akurat, dan mobilitas yang tinggi. Pelatih Oxford United Gary Rowett mengungkapkan alasan klubnya memboyong calon pemain penyerang naturalisasi timnas Indonesia Ole Roemeny pada bursa transfer pemain musim dingin ini. Dia adalah penyerang yang kreatif, bisa membantu dalam mencetak gol dan menciptakan peluang. Dia datang dengan segudang pengalaman di level yang sangat bagus di Belanda dan akan sangat menarik untuk melihat apa yang bisa dia berikan. Demikian ungkap Gary belum lama ini.